sini, kata saya, kenapa kamu diam terus atau misalkan mengumpat nggak pergi? Ya saya takut. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan Kang Ajay. Pada malam hari ini saya bersama Mang Jun. Beliau adalah penjaga sekolah SD Karawetan 2, yang mana beliau adalah saksi hidup, sering menemukan beberapa makhluk astral yang ada di SD Karawetan 2. Nah, beliau udah lama bekerja di sini, sekitar berapa tahun Pak Jun? 4 tahun jalan ini. Nah, dia tinggal di perumahan sekolah, alhamdulillah seorang diri. Dia seorang yang sangat pemberani. Nah, malam hari ini saya akan kupas tuntas bagaimana seorang Bapak Jun ini dalam menemukan makhluk-makhluk yang astral, yang mungkin bagi kita itu suatu seram begitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kisah dari Mang Jun sebagai saksi hidup melihat makhluk yang kasat mata di SD Karawetan 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Jujun Johanim, umur 52 tahun. Saya bekerja sebagai penjaga SDN di Karawetan 2. Tinggal di rumah selama sekolah sendirian. Dalam waktu hal-hal tersebut selama 4 tahun ini sampai saat ini sudah mulai bermunculan atau keluar, bahkan sering menemui hal-hal yang goibiyah. Terus waktunya itu berada sekitar jam 1 sampai jam 2 malam. Tapi entah kenapa saya jadi berani menghadapinya, walaupun itu datangnya secara kasar maupun secara halus, berupa pertama kali ada yang misalkan lempar, ada yang misalkan mukul bangku, ada yang nyeret bangku, juga misalkan ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang berbicara, berbisik-bisik. Tapi tetap saya tanggapi dengan tenang. Bahkan saya mengundang kepada mereka yang ada di atas pohon, bila mana kami memang mau bicara, baik kita misalkan turun sampai ditantang begitu, tapi dia tidak pernah menampakkan dirinya, hanya suara lemparan saja. Lalu memang sebelumnya waktu Kliwon kadang-kadang pintu gerbang terbuka sendiri. Bahkan kebetulan anak saya ada di sini mendengarkan bahwa pintu gerbang ada yang buka. Pas saya lihat tidak terbuka, tetap mengunci. Lalu di suatu tempat ruang-ruang kelas, di situ di masa bulan Mulud, hari Jumat, tiap-tiap hari Jumat itu banyak maksudnya menghirup suasana wangi-wangian atau minyak yang benar-benar wangi sekali. Entah wangi minyak apa, kurang tahu saya sendiri. Bahkan saya memanggil, ada salah satu guru yaitu namanya Bu Yeti, saya panggil, Bu, tolong ibu kesini, ibu menghirup rasa wangi enggak? Iya, wangi banget ini, minyak dari mana? Saya juga nggak tahu, saya bilang gitu. Bahkan ada suatu waktu pada Jumat kedua ketiga saya diberi suatu benda yang berupa cincin tapi kecil, hanya masuk ke jari
manis kita. Berapa biji? Itu 2. Selain itu juga banyak benda-benda yang keluar, bahkan saya ambil, bahkan setelah diambil saya simpan di rumah saya sendiri. Artinya di rumah sekolah yang saya tinggal. Nah, selain itu kesininya banyak hal-hal yang terjadi yang aneh-aneh, itu pada malam hari di saat sebelum bulan puasa. Yang pertama, kadang-kadang ada suara yang nangis. Memang waktu itu saya selalu begadang di ruang komputer, anak saya di rumah. Selain itu ada yang berbicara di sebelah tempat tidur kami. Itu enak sekali dia berbicara malam-malam. Seperti itu suaranya perempuan dan perempuan juga. Dan selain itu juga pas saya ngobrol, pada malam yang lainnya saya ngetok bel, ternyata di sebelah barat di belakang ruang perpustakaan, di situ ada yang memukul kayu keras sekali, sekitar 1:30. Nah, di situ saya baru berbicara sendiri. Kalau memang misalkan mau marah, jangan di situ. Silahkan datang ke sini. Kita berbicara baik-baik. Apa kesalahan saya dan apa kemauan kamu? Saya seperti orang gila berbicara tengah malam sendirian. Lalu saya langsung ke tempat tidur kembali, dan sebelum tidur biasanya saya suka melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud dan sholat hajat yang lainnya. Terima kasih komentar atau pemberitahuan dari kami. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian hal tentang kejadian yang ada di sekolah Arwet 2. Assalamualaikum. Para penonton yang saya hormati dan saya banggakan, tadi kita sudah mendengarkan cerita daripada kisah yang dialami oleh Pak Jun ini. Beliau sering melihat makhluk astral atau mendengarkan suara-suara yang sekiranya kasat mata. Nah, baik Pak Jun, saya ingin bertanya sedikit tentang apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Jun tadi ya. Nah, pada waktu Pak Jun menemui makhluk astral itu, kira-kira lokasinya di mana tuh di sekolahnya? Lokasinya? Yang pertama itu ya. Pertama ya, misalkan dia di ruang OPS. Oh, di ruang OPS ya. Terus gimana? Di situ pas saya lagi mau tidur, dia kok ada sebuah kaki besar sekali, Masya Allah. ingin menduduki kami. Oh, ada kaki besar Ya, sekali besar. ya. Di situ langsung sama saya disikut, Iya. bahkan sambil saya membacakan surat ayat kursi, Ya. kurang lebih misalkan 2 kali atau 3 kali, sehingga kaki itu diangkat dan pergi mereka. Kira-kira itu semacam jin atau apa tuh tadi? Ya, itu Kalau bisa perasaan kemungkinan. Pak Jun. Iya, itu adalah suatu jin. Jin, ya. Mungkin dia itu ingin duduk di situ. Ternyata pas dia mau duduk, ada saya di situ. Namun saya tidak tahu di situ ada tempat dia atau tidaknya. Iya betul. Karena kita tidak bisa melihat. ya. Tidak bisa melihat. Baik. Ya. Berarti bukan hanya itu saja Pak Jun, berarti sering melihat yang lainnya juga Pak Jun ya, begitu ya. Ya. Yang kedua yaitu Ya. di saat ruang perpustakaan. Wah. Ruang perpustakaan, dia bilang saat saya lagi tidur, dia datang minta tolong. Minta tolongnya apa? Ini tempat saya dikotorin sama anak-anak di sini. Kenapa? Kata saya. Dia bilang itu tempat saya kotor sekali, banyak plastik dan bekas-bekas makanan minuman. Tolong bersihin. Kenapa emang? Ya aku tidak mau dikotorin seperti ini. Ini tempat saya. Kamu harus bisa membersihin. Dan kamu tanggung jawab. Dia bilang gitu. Ya udah saya bersihin nanti ya.
esok ya. Waktu itu mungkin hari Sabtu kan ininya mimpinya dengan cara mimpi malam Jumatnya gitu. Udah dibersihin, setelah dibersihin dia datang, orangnya besar sekali. Oh, tinggi besar Iya, gitu tinggi ya. besar. Nah di situ bilang, kenapa kamu besar? Kebetulan di situ saya takut sama si ibu itu. Kebetulan pas di depan ruang kelas ini Iya. ada seorang guru yang lagi mau ngajar, mau masuk ruang kelas. Oh, Nah, iya, saya iya. kenapa nggak mau lewat situ? Dia takut takut diapain? Setelah itu dia diam. Akhirnya saya ngasih tahu, silakan kamu keluar lewat samping ini ya, lurus nanti tembus ke pagar gerbang. Ya Pak, dia bilang, udah. Baik, kebetulan sekali sekolah SDN Keramatan 2 ini dikelilingi oleh yang sebelah barat itu makam, itu pemakaman besar gitu ya Pak Jun ya. Kemudian di samping kirinya juga itu adalah Bestin, Hotel Bestin yang terkenal dengan anggernya itu ya Pak Jun ya. Berarti otomatis bisa jadi makhluk-makhluk yang di sana itu mainnya ke sekolahan kita gitu ya Pak Jun ya. Iya. Bisa diperkirakan begitu ya Pak Jun. Iya. Baik, untuk lebih dalam lagi bagaimana kalau Pak Jun kita ajak berkeliling ke sekolahnya ini, ya Pak Jun nanti tunjukkan di mana tempat-tempat yang di sekiranya ada makhluk astral. Begitu Pak Jun ya? Baik, setuju Pak Jun? Setuju. Sini saya seringkali di mana saat misalkan pengontrolan pada malam hari sekitar jam 1 sampai jam 3, kadang-kadang sambil baca sholawat suka merasa merinding dan tubuhnya duduk, berhubung di sebelah sini ini agak gelap bahkan menyeramkan, apalagi sebelum misalkan ini ruang kelasnya gelap, bahkan waktu saya di situ di ruang kelas 6 tersebut, waktu itu siang hari ada yang datang, ternyata dia bilang jangan tidur di sini, ini tempat saya. Emang kenapa? Ya nggak boleh, kamu kan belum sholat. Akhirnya saya bangun, ternyata setelah bangun leher saya sakit. Nah di situ ya, akhirnya saya mohon maaf, bilang ke dia, tolong jangan sampai saya ini bikin nggak enak badan saya. Ya akhirnya dia menyetujui, bahkan saya pun keluar di ruangan ini. Nah selanjutnya setelah berbulan-bulan selama di sini di ruang perpustakaan ini terjadi hal yang mengejutkan. Waktu itu juga saya lagi tidur istirahat, ternyata dia mendatangi kami, tapi orangnya lebih besar sekali. Berhubung itu masalahnya, saya bertanya kenapa. Saya minta tolong bersihkan ruangan sini. Di sini tempat saya. Kenapa? Kotor sekali, dikotorin oleh anak-anak di sini. Setelah itu pada hari yang lainnya betul saya bersihin, tapi bukan bersihin untuk diambil pakai tangan. Kemudian kami seringkali mendengar ada yang menangis, entah di mana menangisnya. Berhubung kami suka begadang sampai jam 3, dari jam 1 sampai jam 3 setelah melaksanakan sholat jam dan dengar sekitar jam 1 sampai jam 3 itu ada yang menangis, yang mendengarkan putri kami. Berhubung kami sudah tidur duluan, bahkan di sebelah ruangan tempat tidur kami pun ada yang ngobrol. Yang terakhir kemarin itu sebelum puasa di sini di pohon besar ini ya, kami dikejutkan ada yang melempar pakai kayak kerikil gitu 2 kali 3 kali. Akhirnya kami bilang seandainya mau ngomong, ayo kita turun, jangan di pohon gitu. Jangan di pohon. Bila masa kamu ada dibicarakan, tolong bicaralah dengan baik gitu. Kalau memang mau bicara, jangan nakut-nakutin.
Setelah itu tidak ada suara lain lagi berhubung. Jadi mungkin memang sudah mengenal. Sebelumnya dia di pohon ini ditebang. Sebelum ditebang ini dipindahkan dulu jinnya ini sama saya ke suatu tempat yaitu pohon seri. Ternyata setelah dirapi dia tidak betah, bilangnya pengen pindah kembali ke asal pohon yang besar ini, namanya pohon Kajajaran tersebut. Sekian penelusuran saya bersama Pak Jun mengenai makhluk astral yang ada di SDN Karawakan 2. Saya secara pribadi mohon maaf barangkali yang ada di sini tersinggung dengan kehadiran kita, Pak Jun. Iya. Kita hanya ingin mencari kebenaran apa yang diceritakan oleh Pak Jun sebagai penjaga sekolah di sini. Untuk mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.